Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Tius Mam Sasha. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, berkah segalanya semuanya selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian lama aku nggak upload video karena qadarullah beberapa hari kemarin tuh si kakak sakit dan harus sampai dirawat di rumah sakit. Nah, video kali ini tuh aku mau save momen aja dan berbagi cerita sedikit. Kenapa si kakak sampai sakitnya tuh bener-bener ngedrop. Baru kali ini dia sakit sampai kayak gini, sampai dia tuh nggak bisa jalan, lemes banget, sampai digendong sama pipihnya kayak gini. Dia tuh tiba-tiba sore hari tuh pusing dan malamnya tuh langsung demam tinggi disertai sama muntah-muntah. Nah, hasil dari pemeriksaan hari pertama tuh harus dicek darah. Lalu ini tuh hari keduanya perjalanan tadi tuh waktunya si kakak harus dicek darah. Dia udah pasrah aja, udah enggak ngerengek takut atau sakit atau gimana, karena badan dia emang udah bener-bener sakit mungkin ya. Jadi udah pasrah aja sama dokternya, diambil darah tuh gitu. Dan setelah selesai diambil darahnya, kita nunggu beberapa waktu untuk menunggu hasilnya bagus atau enggak gitu. Dan sambil menunggu hasil tesnya, karena si kakak lemes banget, jadi dia ditidurin dulu di ruangan ini gitu. Ini tuh sebenarnya ruangan untuk penggantian perban kayak gitu buat orang-orang yang kalau misalkan dijahit atau gimana gitu ya. Cuman dipakai dulu buat si kakak istirahat gitu, karena dia benar-benar lemes banget gitu. Qadarullah ini tuh hasil cek labnya, ternyata trombosit si kakak tuh turun, hasilnya 130.000, sedangkan normalnya itu 150.000 sampai 500.000. Alhasil harus dirujuk ke IGD. Nah, ini udah ada surat rujukannya, kita langsung lari ke IGD, ke rumah sakit yang terdekat dengan rumah. Biar kalau misalkan ada apa-apa tuh gampang bolak-balik ke rumahnya. Langsung ini sih kakak ditangani di IGD oleh perawat, dan mau sakit apapun juga swab yang paling utama ya sekarang tuh. Lanjut setelah beres di swab dan beres di observasi dan dapat keputusan mendapatkan ruangan, lalu dipasang infusannya. Setelah sekian lama nunggu di IGD dan mencari ruangan, alhamdulillah akhirnya si kakak udah dapat ruangannya, yaitu di ruang kutilang Pavilion Kenari kamar 3. Asalnya si kakak tuh udah harus disuruh pulang aja, bisa rawat jalan katanya, karena trombositnya masih ke batas normal katanya. Tapi cuman aku, karena dia demamnya tinggi banget, dan kalau misalkan panasnya tuh dia tuh suka ngigau, suka sasar kalau kata orang Sunda mah, jadi ngomongnya tuh kemana aja gitu, dan sama takut step, makanya aku maksa aja buat dirawat biar ditangani. Nah, kalau panas tuh dia kayak gini, kayak nggak sadar gitu, jadi aku tuh takut kalau misalkan di rumah kenapa-napa atau step, jadi lebih baik kayaknya mendingan dirawat aja, biar kalau ada apa-apa udah langsung ada dokter sama perawat. Nah, inilah kondisi ruangan rawat inap si kakak di Pavilion Kenari kamar 3. Walaupun ya alhamdulillah ruangannya nyaman, tapi senyaman-nyamannya yang namanya rumah sakit ya lebih enak di rumah gitu ya. Nah, ini si kakak disuruh aku ngomong, minta doanya ke teman-teman, cuman dia udah benar-benar lemes, udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman mesem-mesem aja gitu. Nah, ini tuh keesokan harinya alhamdulillah setelah dikasih obat udah turun demamnya, dia udah agak mau makan walaupun sedikit-sedikit, semuanya nggak habis gitu. Tapi setidaknya ada yang masuk ke dalam perut. Nah, ini malam harinya juga aku karena
suami nggak bisa nemenin di rumah sakit karena si boy rewel, jadi aku ditemenin sama ponakannya suami. Dia bawa makanan buat cemilan emaknya katanya. Karena kalau si kakak kan nggak boleh makanan dulu yang keras-keras kayak gini gitu. Nah dia tuh lagi makan bakso. Nah ini keesokan harinya eh yang tadinya tuh aku tuh mau mudik, malah si nenek sekarang yang datang ke Bandung untuk nengok si kakak karena masuk rumah sakit ya. Nah ini hari keberapa ya si kakak udah jenuh di kasur mungkin, dan udah mulai nggak mau makan sama sekali. Ini makanan banyak juga, makanan pasar apalagi makanan rumah sakit, dia udah bener-bener gak mau makan. Nah dia tuh tadi mesen cheesecake, alhamdulillah kalau cheesecake dia mau makan. Terus ini ada buah-buahan karena dia tuh kena juga disentri amuba, jadi dia nggak boleh makan buah-buahan dulu. Dan aku cobain beliin bacang buat sarapannya, tapi tetap dia nggak mau. Nah ini tuh waktu si kakak kritis sampai dia tuh mimisan karena pecah pembuluh darahnya. Dan setelah mimisan dia baru dicek darah kalau dia tuh trombositnya udah bener-bener ngedrop banget. Dari pas pertama awal masuk 130.000, pas diambil darahnya tuh ini tuh hari kelima. Kenapa demamnya nggak turun-turun, dia baru dicek darah lagi dan trombositnya ngedrop sampai 20.000 gitu. Ketambah kemarin pas malamnya tuh yang waktu mimisan tuh aduh aku udah bener-bener pasrah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sampai aku nelponin ini tuh guru ngaji aku, minta doa ke dia. Cuman qadarullah dia tuh lagi di jalan jadi nggak bisa ngangkat telepon aku. Tapi keesokan harinya alhamdulillah dia tuh pulang pengajian, ngebimbing pengajian bersama keluarga aku juga. Jadi ini pulang aja jam 11 malam tuh langsung nengokin si kakak ke rumah sakit gitu. Ya, tombol tajam dia di jengkol, nanti jengkol lah. Jengkol apa itu? Kelupatan. Sabedaan. Minumnya selalu sehat hangat. Dan ini tuh keesokan harinya jadwalnya dia untuk dites darah lagi. Ini tuh sekitar jam 5:30 atau jam 6 ya, lupa. Jadwal untuk diambil darah karena semalamnya tuh udah dikasih kurma sama Abah Lukman itu yang guru ngaji aku, karena karomah Abah Aus juga guru mursyid aku, dan pastinya karena izin Allah alhamdulillah trombosit si kakak tuh naik yang dari 20.000 tuh jadi 59.000. Setelah dari itu alhamdulillah makin hari tuh si kakak makin membaik, cepat pulih, dan hati aku juga udah ngerasa tenang, udah ngerasa nyaman gitu. Dan ini malam harinya tuh pak suami sambil jagain tuh lagi latihan qiraah gitu ya, daripada jenuh gitu. Jadi kita isi-isi yang lebih bermanfaat aja gitu. Balikan dia tuh. Naik kora-kora. Turunin lagi. Orang Cijengkol guys, maaf ya, di Cijengkol nggak ada kayak gitu. Dan ini mulai ada kebahagiaan juga dari kami karena si kakak udah benar-benar baik. Dan ini mungkin karena terlalu jenuh di rumah sakit. Inilah kelakuan pak suami di rumah sakit. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.